Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah kita balik lagi di kegiatan Mapel Matematika hari ini. Hari ini kita akan bahas dua materi, teman-teman. Yang pertama yaitu menyelesaikan soal cerita. Yang berikutnya adalah kita akan coba belajar tentang perkalian pecahan. Ya. Nah, di pelajaran pertama yaitu menyelesaikan soal cerita. Jadi kebanyakan siswa untuk menyelesaikan soal cerita dianggap sulit, teman-teman. Ya, contohnya kalau misalnya dia sudah dipertemukan dengan soal cerita, anggapannya wah susah pak, gini pak, panjang banget pak, aduh nggak ngerti pak, dan segala macam. Padahal teman-teman, kunci utama dalam menyelesaikan soal cerita, baca dulu soal ceritanya, ya, kemudian dipahami. Kalau sekali baca kurang dipahami, boleh 2 atau 3 kali dibaca. Nanti setelah itu baru mikir, ini diapain ya? Oh, ini diapain ya gitu. Nah, terlihat di layar kalian sudah terlihat ada contoh soal cerita. Ini kita bisa ilustrasikan ya. Kita baca dulu baik-baik. Ibu Lim memanggang 5 kue dengan ukuran yang sama. Otomatis ada 5 kue ya teman-teman ya. Di ilustrasi gambarnya sudah dicantumkan ada 5 kue ukurannya sama. Dia membagi kue tersebut menjadi 3 paket yang sama banyak. Dalam soal sudah dikatakan dia membagi kue. Jadi dipotong-potong tuh kuenya ya. Satu kue dibagi 3. Nah, seperti yang digambar yang di atas yang pertama, setiap kue ada potongan 3 ya. Jadi setiap kue ada 3 potong. Berapa banyak kue yang ada dalam setiap paket ya. Jadi setelah dibagi menjadi 3, kelima kue ini bakalan dimasukkan ke dalam 3 paket ya, atau 3 kardus atau 3 kantong ibaratnya kayak gitu ya, pokoknya 3 paket. Nah, dalam ilustrasinya boleh kalian perhatikan bahwa dari 5 tadi dibagi menjadi 3 teman-teman. Nih, sudah jelas banget ya. Mas Sabto izin untuk scroll ke bawah. Jadi dari 5 dibagi 3. Ya udah berarti 5/3. Nah, kenapa bisa berubah jadi 1/2/3? Itu kan pecahan campuran. Yang sudah pernah kita bahas, kalau bagian atasnya lebih besar dari bagian bawah, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya gimana Pak? Caranya kayak kotak warna biru di sebelah kanannya. 5 dibagi 3. Ya. Berapa dikali 3 mendekati 5? Ya 1. 1 kali 3, ya 3. Dikurangi, hasilnya 2. Nah, berarti hasilnya 1/2/3. Jadi ada 1/2/3 kue di dalam setiap paket. Kalau kalian lihat gambarnya, ya, kalau kalian lihat gambarnya, yang arti 1 ini nih, 1 utuh. Yang ini 1. Yang di sebelahnya, sebelah kanannya, ini ada 2 dari 3. Ya, berarti ini 1, ini 2/3. Jadinya apa? Jadinya jumlahin aja 1/2/3. Kayak gitu. Jadi kita ilustrasikan soal cerita tuh kayak gitu teman-teman. Ya, coba kita cek yang nomor 2 biar lebih paham. Ya, kita cek nomor 2. Nah, Jenny mempunyai 17 liter jus buah. Jadi dia punya 17 liter jus buah, teman-teman. Dia memberikan 5 liter jus buah kepada adiknya. Dia memberikan, berarti nanti bakalan dikurangin kan? Nah, sisa jus buah dituang ke dalam 5 botol. Dituang ke dalam 5 botol. Yang sama banyak. Berapa liter jus buah yang ada dalam setiap botol. Nah, berarti tadi dia punya awal 17 liter kan. Kemudian ini 17 liter ya. Kemudian dia berikan ke adiknya 5 liter ya. Berarti sisa dia punya adalah Jenny punya adalah 17 dikurang 5. Berapa teman-teman? 12. Nah, berarti sini juga 12. Jenny mempunyai sisa 12 liter jus buah. Berarti di sini 12 liter dibagi. Kenapa dibagi? Karena akan dimasukkan ke 5 botol sama banyak. Ya, berarti dia di sini dibagi 5. Berarti 12/5.
Nah, Pak, atasnya lebih besar dari yang bawah. Berarti bisa jadi campuran. Gimana caranya? Tinggal dibagi 12 dibagi 5, teman-teman. Jadi berapa itu, teman-teman? Boleh bantu Pak Sabto? 5. Oke. 5, di mana 5-nya? Atas. Ya, di atas berapa? 12. 12. Tadi dulu, Pak. Berapa dikali 5 yang mendekati 12? 10, Pak. 2, Pak. 2, betul sekali. 2. 2 kali 5, teman-teman, 10 kan? Nah, kita kurangin. Berapa ini? Pengurangannya 12 dikurang 10. Ya, teman-teman. 2. Udah, berarti bagian depan ini 2 diambil dari yang paling atas ini ya, ini. Ya. Kemudian pembilangnya ini 2 diambil dari ini nih. Ini, sisa. Ya. Kemudian di bawahnya tetap 5. Jadi ini jawabannya setiap botol berisi 2/5 liter jus buah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, waktu itu kan juga Pak Sabto udah ajarin kalian perubahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa kan? Coba kita cek yang 2/5. Apakah sama hasilnya 12/5? Kita cek. Yang ini dikalikan, kemudian hasilnya dijumlahin dengan yang ini. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12 per 5-nya tetap, teman-teman. Ya, jadi betul Pak, sama berarti benar jawaban kita. Ini hanya untuk ngecek aja ya, teman-teman ya. Oke? Jelas, teman-teman? Jelas. Oke, any question? Any question, teman-teman? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke halaman selanjutnya, 65. Ya, 65 mirip-mirip ya, tergantung dari soal ceritanya. Nih, Pak Sabto izin membesarkan ya. Pak Sabto zoom in dulu. Nomor 3. Lisa membeli 1/2/9 liter sirup jeruk. Susan memberikan. Kalau memberikan berarti punya Lisa bertambah atau berkurang, teman-teman? Bertambah. 1/6 liter jus jeruk kepada Lisa. Berapa liter sirup jeruk yang dimiliki Lisa seluruhnya? Berarti itu dijumlah. Nggak ada di buku. Ya, berarti ini dijumlahin saja sebetulnya. Oke. Atau izin gedein lagi biar gampang nulisnya. Jadi awalnya Lisa punya 1/2/9. Kemudian dikasih sama Susan 1/6. Nah, berarti sini kita tulis 1/2/9. Sini 1/6. Seperti yang dikatakan Pak Sabto waktu itu, kita tinggal jumlahin aja dulu yang bagian depan, ya kan? Bilangan aslinya. Bilangan aslinya 1 dan 2 kita jumlahin. Ya, ini nih, yang ini dengan yang ini jumlahin dulu. Berapa teman-teman? Jumlahnya? 3. Good. Berarti yang sekarang kita pikirkan adalah yang pecahan biasanya 2/9 ditambah 1/6. Caranya gimana teman-teman? Kali silang saja. Kali silang. Ya, ini 2 kali 6. 12. Ditambah, kali silang lagi nih. Berapa? 9. Per, bawahnya berapa teman-teman? Ayo, 9 kali 6. 54. Iya, good. 54. Jadi hasilnya 12 tambah 9. 21 per 54. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa, teman-teman? Dibagi
Bagi berapa? Sama-sama dibagi. Bagi berapa teman-teman? Dibagi 3. Ya. 21 bagi 3, 7. 54 dibagi 3, teman-teman, berapa? Ayo dihitung. 54 berapa? Iya, betul, 18. Berarti jawabannya 37/18. Kita ubah sini 37/18. Sini juga 37/18. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa buat modelnya seperti itu. Oke, ini diperhatikan baik-baik karena bisa jadi ini masuk ke dalam soal ulangan harian. Ya. Jadi pasti Pak Sabto akan munculkan soal cerita. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Enggak. Jadi ingat ya, kalau penjumlahan campuran tinggal dijumlahkan saja. Ya, tanpa mengubah. Kalau pengurangan pecahan campuran, pekan lalu kita sudah belajar ya, teman-teman ya. Kalau masih bingung, boleh kalian lihat rekaman belajar kita ya ada di YouTube ya di channel FK ya pastinya. Oke, kalian bisa ngulang lagi tuh ngelihat ya. Oke, baik teman-teman. Kita kalau nggak ada pertanyaan, Pak Sabto akan lanjutkan ke perkalian pecahan ya. Ada di halaman nih, halaman berapa nih? 67, teman-teman. Hasil kali pecahan murni ya. Boleh kalian lihat halaman 67. Oke, di halaman 67 itu teman-teman, di situ tertulis hasil kali pecahan murni. Pecahan murni itu sebetulnya adalah pecahan biasa. Ya. Ini juga perkalian ini sudah pernah Pak Sabto ajarkan sebetulnya. Bahkan di video yang Pak Sabto buat ada tentang perkalian pecahan. Buku murid, Pak. Iya, betul, buku murid. Ya, ini buku murid. Kalau buku latihan itu adalah tugas-tugas kalian. Jadi bisa jadi Pak Sabto minta kalian mengerjakan tugas ya di buku latihan. Kalau kita belajar pasti buku murid, teman-teman. Oke, teman-teman, ada yang masih ingat nggak perkalian pecahan? Ini Pak Sabto izin stop dulu sebentar. Pak Sabto izin untuk whiteboard ya. Nah, oke, waktu itu pernah Pak Sabto sudah tuliskan ya, udah pernah buat videonya bahkan itu tentang perkalian pecahan. Di awal-awal waktu itu Pak Sabto sudah pernah buatin perkalian pecahan, bahkan sudah pernah masuk ke FK Channel, YouTube-nya FK Channel. Ada yang masih ingatkah perkalian pecahan itu kayak gimana sih? Pak, saya Pak, yang ada kalinya. Iya benar, pasti ada kalinya ya teman-teman ya. Namanya juga perkalian ya. Perkalian pecahan biasa dulu ya teman-teman. Ini kita mainnya di pecahan biasa dulu. Pecahan biasa. Nggak usah malu-malu teman-teman. Sabtu kan nggak makan orang teman-teman ya. Nggak usah malu-malu Pak. Menurut saya perkalian pecahan itu kayak gini Pak. Silahkan teman-teman. Yang mau berkomentar, yang mau berpendapat, silahkan. Pak Sabto nggak akan melarang. Pak, yang saya tahu perkalian pecahan setelah melihat buku murid kayak gini Pak. Boleh. Boleh teman-teman. Silahkan. Ada yang mau berkomentar perkalian pecahan seperti apa sih? Atau Pak Sabto harus panggil namanya nih? Ada yang mau inisiatif atau mau dipanggil namanya? Oke teman-teman. Inisiatif atau mau ditunjuk nih teman-teman? Sudah lama kan Pak Sabto nggak nunjuk-nunjuk sebetulnya. Ya. Oh, Ibra, katanya angkat tangan Ibra. Boleh deh Ibra. Silahkan Ibra. Boleh Ibra, silahkan. Perkalian pecahan kayak gimana sih? Ibra. Jadi angkat tangan deh, Pak. Kenapa? Jadi angkat tangan, Pak. Oh enggak jadi angkat tangan.
Oke, teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang udah mau mengaktifkan kamera ya. Terima kasih banyak ya. Oke, Pak Sabto tunjuk aja deh, kelamaan nih kalian masih malu-malu padahal udah lama bareng Pak Sabto. Ya, malu-malu lagi. Ya, Pak Sabto mau nunjuk ya aja ya. Hari ini tanggal berapa, teman-teman? Tanggal berapa, teman-teman? Boleh diaktifkan suaranya, teman-teman. 15, Pak. Oke, absen 15 siapa ya? Ada yang ingat absen 15? Ada yang mengingat absen? Siapa? Easy. Easy. Oke, ada Kak Easy? Halo, Assalamualaikum Easy. Ada Easy? Easy. Ada nggak ya? Oh, ada. Oke, Easy. How are you today, Easy? Easy ada nggak aktif? Aktif nggak kameranya Easy? Mana sih? Mana sih? Tunggu sebentar, Pak Sabto pengen lihat Easy. Udah lama nggak ketemu. Oke, Easy. Wih, Easy aktifkan suaranya dong. Oke, Easy. Perkalian pecahan. Tahu nggak Easy? Perkalian pecahan itu kayak gimana sih Easy? Boleh langsung kasih contoh juga boleh kalau misalnya kamu punya contoh. Perkalian pecahan itu kayak gimana sih Easy? Gimana Easy? Perkalian pecahan kayak gimana sih Easy? Boleh kasih tahu ke teman-temannya nggak? Ayo Easy, pasti bisa Easy. Easy mah. Kalau begini mah easy ya. Oke, easy sesuai namanya. Easy ini gimana Easy? Pecahan biasa. Perkalian pecahan. Contoh-contohnya aja, contohnya. Contohnya aja teman-teman. Ada nggak yang kamu punya contohnya Easy? Perkalian pecahan itu kayak gimana sih? Apa sebut saja. Sebut saja. Gini Pak, contohnya yang ada kalinya. Ya, emang ada kalinya sih. Nih, ada perkalian. Terus ada dua pecahan. Ya, pecahannya boleh apa aja sih sebetulnya. Oke, Ji, ada komentar Ji? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Ini ada yang ngechat Pak Sabto, ada yang ngebantu Pak Sabto nih. Oke, Dina. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, that's right ya. Jadi gampang banget teman-teman sebetulnya kalau perkalian pecahan. Ini lebih gampang dari penjumlahan, lebih gampang dari pengurangan, lebih gampang dari pembagian. Ya. Jadi kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Gimana sih Pak maksudnya? Contoh ya. Pak Sabto punya angka, kita angka yang kecil-kecil aja dulu. Ya, 1/2 ya dikali dengan 1/3. Misal kayak gini ya. Yang gampang-gampang dulu aja. Menurut informasi dari Irdina, bahwa perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang. Pembilang itu bagian mana sih, Izzy? Izzy. Pembilang itu bagian mana ya, Izzy? Izzy, pembilang yang atas. Pembilang yang atas. Berarti pembilang kali pembilang berarti 1 kali 1. Gitu ya, teman-teman ya. Terus penyebut kali penyebut. Boleh nggak Al-Sauki bersuara? Al-Sauki. Penyebut kali penyebut itu bagian mana ya Al-Sauki ya? Boleh diaktifkan suaranya dulu, oke? Penyebut itu bagian mana sih Al-Sauki? Sauki X. Oke, Al-Sauki kayaknya itunya kayak earphone-nya kayaknya kurang nyolok dengan maksimal. Maaf, Anda tidak bisa. Suaranya. Oke, Maaf, sudah. Anda tidak bisa mengomong. Oke, sudah ya. Al-Sauki kayaknya ada trouble. Teman-teman siapa yang bisa bantu Pak Sabto penyebut itu bagian mana ya? Nyebut bagian bawah. Bagian bawah. Berarti kalau penyebut kali penyebut berarti 2 dikali? 2 dikali 3. Oke, good. Hasilnya berapa teman-teman ini? 1/6. Oke, good job. Perkalian pecahan biasa seperti itu teman-teman.
Ada contoh lain? Ada. Ini tadi contoh pertama ya. Kita coba contoh kedua. Yang angkanya agak semi tinggi asik. 2/3 dikali ya 4/5. Nah, berarti ini 2 kali 4, bawahnya 3 dikali 5. Hasilnya berapa? 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. Oke. Gampang tidak teman-teman? Perkalian pecahan biasa. Kayak gini ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pak, serius Pak, begitu doang? Iya, emang begitu. Oh, gampang banget Pak. Iya, emang gampang. Ya, perkalian pecahan itu lebih gampang teman-teman ketimbang yang lain. Apalagi perkalian pecahan biasa. Masih level 1 lah ibaratnya kalau kita main game gitu. Buat kelas 5, ini mah biar tutup mata Pak, bisa ya. Coba kita coba yang semi naik level lagi ya. Nomor 3 kita coba naik level lagi. Misal 3/5 dikali, ya kita coba naik level. Naik levelnya kayak gini, 5/6. Oke. Nah ini kalau kita pakai aturan tadi, itu 3 kali 5, ya 5 kali 6. Oke. Ternyata kita pakai yang jalur umum dulu ya, yang biasa. 3 kali 5, 15 Pak. Per 5 kali 6, 30. Ini bisa disederhanain nggak? Bisa. Berapa jadinya? Sama-sama dibagi berapa deh? Sama-sama dibagi berapa ini teman-teman? 3. 3 juga boleh. Tapi ini bagi 5 aja. Karena atas 5, bawahnya 0. Berarti bisa dibagi 5 ya. Jadi kalau misalnya angka tersebut ujungnya 5 atau ujungnya 0, pasti bisa dibagi 5 teman-teman. Itu salah satu ciri-cirinya. Kalau bilangan tersebut ujungnya 5 atau ujungnya 0, pasti bisa dibagi 5. Contoh, Pak Sabto punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasti bisa dibagi 5 karena ujungnya 5 nih. Gitu ya. Mau angka 1, 0, 0, 0, 2, 4, 5 pasti bisa dibagi 5. Atau ada lagi angka misalnya 3, 0, 2, 4, 5, 0. 0 ini ujungnya pasti angka ini ya bisa dibagi 5. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam pecahan, kalau kalian dapat ciri khusus kayak gini, 5 dan 0, kalian bisa langsung bagi 5. Ya. 15 bagi 5 teman-teman. 3. Oke, good. 3. 30 bagi 5. 30 bagi 5. 6. Nah, kalau 6. kalian sadari bahwa 3 kali 5 tadi per 5 kali 6, ternyata ini bisa dicoret, Pak. Sama-sama 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi, jawabannya 3 kali 1. Aku lagi belajar. 3. 1 kali 6, ya 6. Sama nggak? Sama. Jadi, sistem coret juga boleh, teman-teman. Sistem coret kayak gini boleh. Pak, syaratnya untuk coret? Ya, syaratnya kalau dia merupakan kelipatannya. Itu boleh. Syaratnya adalah ketika dia berkelipatan atau memiliki kelipatan yang sama. Itu bisa saling coret. Nanti pas aku contohin. Sekarang, 3/6 ini bisakah disederhanakan, teman-teman? Bisa. Oke, Irdina berapa jadinya? Dibagi 3. Dibagi 3, good. Dibagi 3. Jadinya 1/3. 2. Nih, 1/2, bukan 3 ya, teman. 2. Jadi, kayak gini, teman-teman. Tadi ya, contoh yang untuk sistem coret. Jadi, sistem coret itu, ya, misal kayak gini nih. Contoh nomor 4, angkanya Pak Sabto naikin lagi. 4/5 dikali 3/2. Oke.
Ada nggak yang saling berkelipatan di sini? 4. Oke, yang ini ya, yang pas aku lingkarin. 4 dan 2. Syaratnya selain yang kelipatan, dia harus atas dengan bawah ya. Nggak boleh dengan kanan kirinya, nggak boleh sampingan. Jadi dia harus atas dengan bawah. Nah, ini 4 dengan 2 merupakan kelipatan, Pak. Bisa saling dibagi. Baginya berapa? 4 dan 2? Sama-sama dibagi 2, Pak. 4 bagi 2, 2. Pas aku tulis kecil-kecil. 2 bagi 2, 1. Berarti ini jadinya 2 kali 3 per 5 kali 1. Jadinya 6 per 5. Sudah selesai sampai sini, teman-teman? Tidak, Pak. Ternyata 6 per 5. 6-nya lebih besar dari yang 5. Bagian atas lebih besar dari bagian bawah. Pembilang lebih besar dari bagian penyebut. Jadi ini bisa jadikan pecahan campuran. Ya kan? Jadinya berapa, teman-teman? Pecahan campurannya? Otomatis 1 per 5. Iya, good 1 per 5. Oke. Caranya gimana tuh, Pak? Kok bisa? Iya, 6 bagi 5, teman-teman ya. Ini selalu 6 bagi 5. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Sambil boleh kalian minum. Kalau kalian mau minum, silahkan. Aku nggak mungkin. Oke, baik, teman-teman. Boleh kalian perhatikan buku murid kalian di halaman 68 ya. Seperti yang tadi Pak Sabto telah jelaskan, ada 2 metode atau ada 2 cara ya. Yang cara pertama kaliin dulu aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian nanti di akhir baru disederhanakan. Kalau di metode 2 atau cara 2, boleh kalian sistemnya kayak yang di buku kalian itu ya, dicoret-coret. Tapi coretnya ya harus jelas ya, atas dengan bawah, dan dia merupakan saling berkelipatan atau merupakan kelipatannya ya. Kayak contoh di metode 2 itu 3 dan 9 dicoret, sama-sama dibagi 3 karena 3 dan 9 itu merupakan kelipatan dari 3, teman-teman. Makanya dicoret. Terus jangan lupa setelah dicoret ditulis angka hasil baginya ya. Kecil-kecil biar nggak lupa. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Makanya di situ ada 1 dan 3 kecil. Ya, di buku kalian itu. Kemudian setelah itu ada lagi, Pak, yang bisa coret. Boleh. 4 dan 8. Itu merupakan kelipatan dari 4. Maka 4 bagi 4, 1. 8 bagi 2. 8 bagi 4, 2. Jadi, kita tinggal mengalihkan angka-angka hasil dari pembagiannya. 1 kali 2 per 1 kali 3. 2 per 3 jawabannya. Sama kayak di metode 1. Cuman metode 1 dia harus disederhanakan lagi. Yang ini ya, ini harus disederhanakan lagi. Kalau kita coba pindahin di atas ini, pas kita coba, ini sama-sama dibagi, kalau kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2 dulu nih. 24 bagi 2, 12 per 18. Kan gitu ya. Pak, ini lagi bisa lagi, Pak, dibagi 2. Ya bagi 2 aja lagi. 6 per 9. Pak, ini bagi 3, Pak. Ya udah bagi 3. Jadinya 2 per 3. Panjang kan prosesnya ya. Kalau kalian belum mahir pembagian-pembagian biasa. Kalau udah mahir, ya udah langsung aja 24 dengan 36 itu sama-sama dibagi berapa, 12 ya. Jadi hasilnya nanti 2 per 3. Gitu. Jadi ini sama ya, 2 per 3, ini juga 2 per 3. Gitu. Jadi metode 1 atau metode 2 boleh kalian mau pakai yang mana aja. Gitu. Oke, teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Coba. Oke, teman-teman boleh lihat yang nomor 3 dulu. Ya. Boleh lihat yang nomor 3 dulu. Diapain ya kira-kira ya nomor 3 ya, teman-teman ya. Kalau yang bagian A mungkin kalian agak bingung tuh, Pak. 3A itu diapain ya? Kok ada kata dari? Ya. Jadi kalau yang bagian A itu sama aja, itu darinya itu ada perkalian.
Jadi nanti kalian bisa ngerjain ini 3/10 kali 5/9. Ada yang bisa dicoret, teman-teman? Iya, 3 dan 9. Oke, good. Lang. 3 dan 9. Sama-sama dibagi berapa? Sama dibagi berapa pada pesawat lewat? Oh, ada pesawat lewat. Ya. 3 dan 9 sama-sama dibagi. 3. Oke, good. Ini hasilnya berapa? 3 bagi 3? 1. Oke, kita tulis kecil-kecil aja. 9 bagi 3? 3. Iya, betul. 3 kita tulis. Terus ada lagi nggak teman-teman yang bisa dicoret? 5 dan 10. Oke, good. Berapa? 5 bagi 5? Bagi 2. 1. Ya. 10 bagi 5? 2. 2. Berarti hasilnya 1 kali 1? 2 kali 3. Iya, 1 kali 1 per 2 kali 3. Jadinya 1/6. Good. Yang bagian B boleh kalian kerjakan sendiri. Oke. Coret-coret di buku murid aja kalian di situ. Dicoret-coretnya ya, langsung. Kalau sudah boleh kirim jawabannya ke chat Pak Sabto, boleh. Atau mau langsung bersuara, Pak, jawabannya ini Pak, boleh. Silahkan teman-teman. Kalian nyoba sendiri yang 3 bagian B. Banyak. Banyak Pak, banyak. Oke. 4/10 kali 5/12. Boleh pakai metode 1, boleh pakai metode 2. Ya, mana aja. Tapi ingat, kalau pakai metode 1 atau cara 1, dia harus kalian sederhanakan lagi di akhir. Ya. Kayaknya ada yang sudah nih. Oke, finish? Belum. Belum. Silahkan yang udah. Oke, Lang udah. Terima kasih, Lang. Oke, yang lain masih ditunggu. Boleh kalau kalian langsung mau bersuara, Pak, saya segini, Pak. Boleh. Misalnya, Gifari, Pak, Gifari. Boleh, Gifari, silahkan. Nah, misalnya kayak gitu. Sebut aja angkanya berapa. Boleh lewat chat juga boleh, kayak Lang. Oke, waktu kita nggak banyak lagi, teman-teman. Boleh. Oke, teman-teman, yang bagian B ya. Oke, Irdina juga sudah. Terima kasih, Irdina, Lang. Mas Sabto masih nunggu 2 menit lagi lah ya, teman-teman ya. 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi, teman-teman. Oke, tinggal semenit lagi.
Harusnya ini tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Oke Rizky, terima kasih sudah menjawab. Kalau kalian bingung teman-teman nulis di chat, nyari tanda pernya nggak ada, tulis aja dengan kata-kata PER, per, gitu ya, boleh. Ya kalau kalian bingung nyari di mana sih tanda garis miringnya gitu ya, di keyboard atau di handphone kalian bingung nyarinya, udah aja tulis aja per pakai huruf PER, nggak apa-apa. Ya. Jangan mempersulit diri kalian masing-masing ya teman-teman ya. Kalau ada yang mudah, ya sudah pakai yang mudah. Oke, tinggal 30 detik. Jadi kita akan bahas. 29, 28, 27, 26. Oke, 15 detik terakhir. Askia M. Oke, terima kasih. Apakah hanya itu Askia M? 9, 8, 7, Oke, 6, Naira, terima kasih. Kalista, terima kasih. Oh, Askia Mariam 2, kepencet. 1. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis teman-teman, boleh kalian ngelihat caranya ya. Bagi yang belum tulis di chat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jangan dipaksain ya. Nanti kalian nggak bisa tidur lagi ya, gara-gara maksain harus nulis di chat. Oke, baik. Kita pakai metode yang coret-coret ya. Kemarin sama kakak. Kenapa? Itu ada suara. Halo. Oke. Pak Sabto mau pakai dua cara aja ya, teman-teman ya. Pakai dua cara. Cara pertama nih. Pak Sabto tulisin di sini aja ya. Cara pertama. 4 kali 5 per 10 kali 12. Ya. Berarti cara pertama ini ya. 20 per 120. Nolnya bisa coret, Pak. Berarti 2 per 12. Oh, ini Pak bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 1 per 6. Oke. Cara 2. Coba kita pakai cara 2. 4 per 10 kali 5 per 12. 4 dengan 12, Pak. Sama-sama dibagi 4. Ini 1, ini 3. 10 Pak dengan 5 sama-sama dibagi 5, ini 1, ini 2. Jadinya 1 kali 1 per 2 kali 3. Jawabannya juga sama, 1 per 6. Oke, terima kasih sudah yang menjawab, yang jawabannya benar. Terima kasih Pak Sabto, acungkan 2 jempol. Ya, tapi yang salah, tapi sudah mau mencoba Pak Sabto kasih jempol 1. Teman-teman ya, terima kasih buat kalian yang sudah mau mencoba. Jadi itu ada cara 1 dan cara 2, teman-teman. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ya, ini Sabto. Jadi pakai 2 cara ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini perkalian pecahan biasa seperti itu. Kalau kita lihat selanjutnya itu ada banyak soal. Yang nomor 5 boleh kalian coret-coret sendiri biar lebih mahir nanti setelah belajar matematika. Tapi tidak untuk dikumpulkan ya teman-teman. Kalian nyobain sendiri aja. Ngerjain sendiri aja. Oke, berarti selanjutnya wah ketemu lagi nih dengan soal cerita ya. Soal cerita tentang perkalian ya. Nanti boleh dicoba dikerjakan ya. Karena ini tidak begitu sulit teman-teman ya. Yang intinya Enak banget. yang penting kalian baca baik-baik soal ceritanya ya. Dia pengennya apa sih sebetulnya ini soalnya gitu. Ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan belajar perkalian tidak murni, ini perkalian biasa juga. Sama sih sebetulnya. Ini lebih bagus kalian pakai metode coret-coret teman-teman biar lebih cepat ya, coret-coret ya. Oke, sampai sini nanti kita akan lanjut pembelajaran kita masih di perkalian pecahan ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut di halaman 74. Ingatkan Pak Sabto, pertemuan berikutnya setelah ulangan harian ya teman-teman ya.
Kita di halaman 74. Oke, baik teman-teman. Ulangan hariannya berarti dari buku kalian halaman 1 ya. Dari buku kalian halaman 1 sampai halaman 73 ya tadi ya. Sampai di sinilah. Pak Sabto coba cek materinya. Oke, jadi apa aja sih yang pernah kita pelajarin selama di kelas 5 ini? Itu yang keluar ya teman-teman. Oke, aduh agak sedikit ngeheng ternyata. Satu baru mau tunjukin. Boleh nggak lihat materi apa aja sih di itu yang kalian pelajarin selama kelas 5? Penjumlahan. Oke, itu ada bilangan cacah nggak usah ya teman-teman ya. Ini nggak usah. Tangan Bilangan cacah nggak usah. Kita langsung ke nilai tempat juga nggak usah. Bandingkan bilangan nggak usah. Langsung ke pecahan aja ya. Nah, yang ini ya. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda ya. Terus apalagi tuh? Setelah itu ada nah yang kayak gini-gini ya. Penjumlahan pasti ya. Penjumlahan apalagi ya, teman-teman. Oh, ini ada mainan nih. Ini kalau tombol begini di laptop Pak Sabto, ya ini permainan sebetulnya, ya. Coba cek, Pak. Mau cek? Coba, Pak. Coba sebentar ya, dicek dulu. Mudah-mudahan nggak loading. Terus nungguin ya. Oke, baik teman-teman. Itu saja nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Materi latihan soal ulangan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.